Halo, senang bertemu kembali. Kali ini saya sangat senang dan beruntung sekali karena menemukan harta tersembunyi bagi para konten kreator. Karena di sini, kamu bisa menggunakan ide ini untuk kontenmu atau menggunakan karya berikut sebagai video footage untuk mengisi kontenmu. Dan di sini akan saya bocorkan semua. Sekarang, kita coba flashback ke belakang, di mana sajian televisi masih menggunakan format hitam putih atau siaran di TV berwarna vintage. Semoga dari teman-teman pernah mengalami masa keemasan film-film tersebut dan menikmati karya-karya legenda lainnya. Bila saat ini ada teman-teman yang lahir di atas tahun 80-an mungkin tidak sempat mengalaminya, teman-teman jangan khawatir karena kamu dapat mulai menyusurinya di sini. Masih terpatri di hati bagaimana film-film pada masa itu dibuat dengan keterbatasan yang ada, namun memiliki hasil yang bikin takjub meskipun dengan banyaknya noise. Contohnya, film Popeye the President, sebuah mahakarya yang berkesan dan berbekas di hati pecinta hiburan saat itu. Tahukah teman-teman kalau karya-karya luar biasa tersebut ada yang sudah menjadi ranahnya publik atau domain publik? Mungkin ada yang belum tahu apa itu domain publik. Domain publik atau ranah publik adalah seluruh karya-karya kreatif dan intelektual yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang eksklusif. Karena tidak atau sudah tidak lagi dilindungi oleh hak eksklusif, maka publik dapat menggunakannya dengan leluasa tanpa harus meminta izin ke siapapun. Karya yang masuk ke domain publik sudah tidak lagi dimiliki oleh satu individu atau perusahaan tertentu. Karya kreatif atau intelektual yang dilindungi oleh hak cipta antara lain adalah tulisan, buku, karya seni, musik, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Namun, hasil karya dan penemuan yang ada dalam domain publik dianggap sebagai bagian dari warisan budaya publik dan setiap orang dapat menggunakannya tanpa batasan. Artinya, kamu dapat menggunakannya untuk menghasilkan karya yang mendatangkan pundi-pundi rupiah atau sekedar untuk hiburan tanpa terkena copyright. Wow, menyenangkan bukan? Seperti contoh di awal, film Popeye the President ini kini berada dalam domain publik karena hak cipta di Amerika Serikat sudah habis masa berlakunya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Pada umumnya, ada 4 alasan suatu karya dapat menjadi ranah publik atau dikenal dengan sebutan public domain. Pertama, hak cipta karya tersebut sudah kedaluwarsa. Hal ini dapat terjadi apabila sang pencipta sudah meninggal selama suatu waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang di negara masing-masing. Kedua, pemilik hak cipta karya tersebut tidak melakukan prosedur untuk memperbarui hak ciptanya. Ketiga, pemilik hak cipta karya tersebut secara sengaja mendedikasikan karyanya menjadi domain publik. Hal ini berarti pemilik hak cipta tersebut tidak memiliki hak eksklusif atas karyanya lagi dan, keempat, tipe karya tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilindungi oleh undang-undang hak cipta, misalnya judul, nama, kalimat pendek, slogan, ide, dan karya yang belum mewujud. Di Indonesia, suatu karya yang berhak cipta dapat masuk ke domain publik apabila penciptanya telah meninggal dunia selama minimal 70 tahun, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Namun, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia masih belum mengatur ketentuan secara rinci mengenai apakah seseorang dapat melepas karya berhak cipta sebelum masa perlindungan atas karyanya berakhir. Teman-teman dapat melihat referensi karya kreatif intelektual yang menjadi domain publik di Wikipedia sebagai salah satu referensi. Kita dapat menemukan ribuan file domain publik yang bisa kita gunakan untuk keuntungan dan menghasilkan uang darinya, dan tentu saja dengan menggunakan kecerdasan buatan akan meningkatkan nilai dari karya tersebut agar sukses mendapatkan apresiasi dari pemirsa. Di sini, saya akan menunjukkan salah satu cara menggunakan file domain publik untuk kontenmu. Pertama, kamu siapkan temamu. Misalnya, film klasik animasi segala usia. Kemudian, kita cari file domain publik terkait film klasik animasi untuk kontenmu. Yang sempat menjadi pertanyaan saya di awal, di mana menemukan file public domain dengan baik. Setelah melakukan beberapa pencarian dan pencerahan, saya diarahkan ke Internet Public Domain Movies. Ini adalah website bagi pecinta film, terutama jenis klasik,
Dengan berbagai genre yang bebas, kamu tonton dan gunakan untuk proyekmu tanpa perlu khawatir kena komplain copyright. Pada halaman home webnya, di bagian atas terdapat menu, kita pilih kartun, maka kita diarahkan ke halaman film kartun. Di sini kita akan disajikan banyak sekali file mengenai film kartun. Misalnya kita pilih film Superman the Mechanical Monster. Pada halaman ini, kamu dapat melihat deskripsi film tersebut. Deskripsi tersebut bisa kita gunakan sebagai narasi dalam video konten kita. Untuk memudahkan kamu memahami isi deskripsinya, pada browser pilih terjemahkan halaman ke bahasa Indonesia. Sekarang, buat narasi tersebut menjadi suara. Kita akan membuatnya di elevenlabs.io. Pada elevenlabs.io, pilih jenis atau karakter suara yang akan digunakan dan isi narasinya dari deskripsi film, lalu paste di sini. Kamu dapat juga mengedit narasinya bila dibutuhkan dan kamu bisa kembali memilih karakter suara lain yang menurutmu sesuai. Lalu generate. Setelah di-generate, kita download. Tahap berikutnya, video domain publik dan suara tadi akan kita edit menjadi satu video utuh. Kamu bisa mengeditnya di editor video yang biasa kamu pakai. Di sini, saya akan mencontohkannya di CapCut. Kita masuk di CapCut, kemudian kita drag suara narasi dan drop video-video tadi di kotak import yang telah disediakan. Selanjutnya, kita taruh videonya dan suara narasinya di timeline dan atur seperti ini. Lalu kita susun suara narasinya disesuaikan dengan alur film. Seperti biasa, agar tidak kelamaan, saya akan percepat montasenya. Untuk membuat videonya lebih hidup, kita berikan musik latarnya. Kamu bisa menggunakan banyak pilihan musik bebas klaim hak cipta di CapCut. Setelah tersusun semuanya, kita cek kembali. Bila sudah selesai, kita ekspor. Dan ini hasilnya. Film Superman Monster Mechanic dirilis tahun 1941, menceritakan seorang ilmuwan gila yang melepaskan robot untuk merampok bank dan menjarah museum, serta menampilkan Superman melawan ilmuwan gila tersebut dengan pasukan kecil robot di bawah komandonya. Halaman depan koran Daily Planet memberitakan perampokan Monster Mechanics, tepat di samping pengumuman pameran permata paling langka di dunia senilai $50 juta di museum lokal. Saat Lois Lane dan Clark Kent meliput pameran museum untuk koran Planet, sebuah robot mendarat di jalan.
Clark menelepon redaksi koran Planet dari bilik telepon terdekat, Lois naik ke punggung monster itu. Ini pekerjaan untuk Superman. The jewels. What have you done with the jewels? You'll read about it in tomorrow's paper. Are you going to tell me what happened to those jewels? Edisi koran Planet berikutnya memberitakan petualangan terbaru di mana robot mekanik akhirnya dihancurkan, permata ditemukan kembali, dan ilmuwan akhirnya dikirim ke penjara karena pencurian. Itu cerita yang luar biasa, Lois. Terima kasih, Clark, tapi aku berhutang semuanya pada Superman. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Sebelum video ini berakhir, jangan lupa subscribe dan like. Tips tambahan untuk kamu, bila videomu telah jadi, dalam pemberian judul jangan menggunakan merek, logo dan musik latar dalam film tersebut, karena bisa saja kedua komponen tersebut masih memiliki hak cipta. Misalnya, pencantuman nama Mickey Mouse. Oke, sekarang kamu bisa membuat kontenmu dari berbagai domain publik tanpa khawatir kena komplain hak cipta. Jangan lupa rajin berkarya dan konsisten agar kamu bisa segera memperoleh hasilnya. Terima kasih, sampai jumpa.